Salam dari ufuk timur, Tamne Yisan Temsiulut bersatu untuk satu kekuatan. Parimantan News dalam sepekan minggu kedua bulan Juli tahun 2022 bersama saya Serda Keumun. Berikut liputannya. Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pelatihan penanggulangan bencana alam Lantamal 14. Pelaksanaan apel gelar pasukan ini dilaksanakan di lapangan upacara Mako Lantamal 14 dan diikuti personel Lantamal 14, Yon Marhanlan 14, Kodim 1802, Polairut Sorong, BPBD Kota Sorong, Basarnas, BMKG Kota Sorong, Satpol PP, dan Saka Bahari. Latihan penanggulangan bencana pada hakikatnya adalah kegiatan latihan yang dimaksudkan untuk melatih kemampuan, keterampilan, dan skill semua instansi termasuk masyarakat terkait yang terlibat dalam organisasi penanggulangan bencana alam, sehingga dapat mampu melaksanakan tugas masing-masing sesuai fungsinya apabila dihadapkan dengan kejadian yang sebenarnya. Pelatihan penanggulangan bencana alam ini merupakan program TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Lantamal 14 Sorong. Selanjutnya, pelatihan fungsi penanggulangan bencana alam di Lantamal 14 Sorong bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana alam. Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, mendampingi Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah bersama Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema Esos, dan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Fani di wilayah kerja Lantamal 14 dengan menggunakan pesawat helikopter TNI Angkatan Laut HU-4207. Pulau Fani tersebut merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di bagian Samudra Pasifik yang berbatasan dengan negara Palau, tepatnya sebelah utara dari Papua Barat dan sebelah timur Maluku Utara. Lantamal 14 gelar pelaksanaan manuver lapangan pelatihan penanggulangan bencana alam. Ratusan personil terlibat langsung dalam latihan parsial ini, terdiri dari prajurit Lantamal 14, Satrol Lantamal 14, Yon Marhanlan 14, Diskas Lantamal 14, Pomal Lantamal 14, RSRL Dr. Utoyo, dan pengarahan unsur-unsur pendukung latihan, diantaranya Heli HU-4207 TNI Angkatan Laut, Kalwayak, 2 unit Sea Radar, serta melibatkan instansi samping baik dari Kodim 1802, Polairut Sorong, Polres Sorong, BPBD Kota Sorong, Basarnas, BMKG Kota Sorong, Satpol PP, Organisasi Rapi, dan Saka Bahari. Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, selaku Komandan Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang ada di Kota Sorong. Untuk itu, dan Lantamal 14 segera melaksanakan persiapan baik penyiapan personil dan material utamanya pemenuhan segala kebutuhan logistik penunjang operasi penanggulangan bencana alam. Kegiatan disimulasikan dengan terjadi gempa 7,0 skala Richter telah mengakibatkan banyaknya bangunan di Kota Sorong yang roboh. Menurut data BMKG, gempa tersebut berpotensi tsunami. Selang beberapa menit telah terjadi tsunami yang menyapu Pulau Dom. Selanjutnya, dan Lantamal 14 perintahkan untuk membentuk Satgas dan segera melaksanakan patroli dengan menerbangkan heli HU-4207 TNI Angkatan Laut untuk menyisir sekitar perairan Sorong dalam rangka mencari korban akibat tsunami. Kemudian, unsur laut Lantamal 14, Polairut, dan Basarnas di sepanjang perairan Sorong melaksanakan evakuasi warga sekitar Pulau Dom untuk dibawa menuju posko di Mako Lantamal 14. Selanjutnya, dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut, bantuan sosial, dan proses rehabilitasi. Dan jika ada penanganan lebih lanjut terkait kondisi kesehatan, dilaksanakan evakuasi menuju RSAL Utoyo. Seusai melaksanakan simulasi manuver lapangan pelatihan penanggulangan bencana alam yang digelar Lantamal 14, Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani resmi menutup kegiatan yang sudah digelar selama 3 hari. Dan Lantamal 14 mengatakan,
Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi terkait dan seluruh peserta pelatihan yang telah mendukung pelaksanaan program pelatihan penanggulangan bencana alam di wilayah Kota Sorong dalam rangka HUT Jala Senastri ke-76 tahun 2022. Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani didampingi Ketua Korcap 14 Nyonya Anik Imam Musani beserta pengurus Jala Senastri Korcap 14 mengikuti tatap muka pembina dan ketua daerah dengan kepengurusan daerah Jala Senastri Armada 3 secara virtual bertempat di ruang Vikon Mako Lantamal 14 Jalan Bubara, Kota Sorong, Papua Barat. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani diwakili Aslok dan Lantamal 14 Kolonel Laut Teknik Muhammad Ali Nugroho menghadiri acara workshop pendampingan UMKM pangan olahan melalui layanan publik secara online di Papua Barat yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito bertempat di Swiss Bell Hotel Sorong, Papua Barat. Dalam acara tersebut, Aslok dan Lantamal 14 yang mewakili dan Lantamal 14 selaku narasumber materi tentang wawasan kebaharian untuk mendukung pengawasan obat dan makanan dan kemajuan usaha mikro kecil menengah. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito bertempat di Mako Lantamal 14. Pada kesempatan itu, dan Lantamal 14 bertukar cendramata dengan Kepala BPOM RI. Di sela kunjungan tersebut, dan Lantamal 14 dan Kepala BPOM RI meninjau posko kesehatan Dinas Kesehatan dan RSAL Dr. Utoyo yang sedang melaksanakan simulasi lapangan pelatihan penanggulangan bencana alam Lantamal 14. Dalam rangka reorganisasi jabatan di lingkungan Lantamal 14 Sorong, Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani memimpin secara langsung serah terima jabatan Asisten Operasi dan Lantamal 14 bertempat di lobi Mako Lantamal 14. Dalam sambutan Komandan Lantamal 14 mengatakan, serah terima jabatan dalam organisasi pada hakikatnya merupakan proses dari dinamika organisasi yang memiliki makna penting berkaitan dengan aspek pembinaan personil dan kebutuhan organisasi secara berkesinambungan. Dalam kesempatan serah terima jabatan tersebut, dan Lantamal 14 mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kolonel Laut Pelaut Indra Joko Rerangin atas segala karya yang telah dicurahkan dalam mengembangkan tugas sebagai Asops dan Lantamal 14. Selanjutnya, kepada Kolonel Laut Pelaut Niko Oktoria mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Laut sebagai pejabat Asops dan Lantamal 14. Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani memimpin serah terima jabatan Ketua Cabang 1 Korcap 14 DJA 3 yang berlangsung di ruang Puskodal Mako Lantamal 14 Jalan Bubara, Kota Sorong, Papua Barat. Jabatan Ketua 1 Korcap 14 DJA 3 diserah terimakan dari Nyonya Indra Joko Rerangin kepada Nyonya Niko Oktoria. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla bersama Kepala Staf Ko Armada 3, Laksamana Pertama TNI Eskiel Katian Dago SEMM MH menyambut kedatangan tim Komisi 1 DPR RI di Bandara Deo Sorong. Setelah penyambutan di Bandara Deo Sorong, Komandan Lantamal 14 juga menghadiri acara rapat dengar pendapat tim Kunker Reses Komisi 1 DPR RI dengan Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla bertempat di Mako Armada 3 Katapop. Demikian Parimantian News dalam sepekan minggu kedua bulan Juli tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimantian News dalam setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam Tamneisan Temsiwulut, bersatu untuk satu, kekuatan. Jala Seva, Jaya Mahe.